Pemirsa sekalian, sambutlah salam yang sederhana namun istimewa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Bapak Ibu Guru yang selalu saya nantikan ilmu dan bimbingannya, teman-teman peserta lomba, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji atas Zat yang menguasai jagat raya, yang setiap jiwa ada dalam genggamannya. Hidup, mati, bencana, dan kebaikan mengalir atas kuasa takdirnya. Alhamdulillah, dengan Rahman dan Rahimnya, nikmat dan sehat masih bisa kita terima. Untuk itu, mari bersama kita ikrarkan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam hanya pantas untuk manusia mulia, teladan hidup sepanjang masa Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan pidato dengan tema Sholat adalah tiang agama. Sebelum saya sampaikan lebih jauh, marilah kita samakan persepsi mengenai tiang. Yang dimaksud tiang agama ini adalah tiang pada sebuah bangunan, atau bisa dikatakan tiang penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri kuat dan kokoh, bukan tiang listrik ataupun tiang bendera. Jika kita analogikan, agama Islam adalah sebuah bangunan dengan syahadat sebagai pondasinya, dakwah jihad sebagai atap pelindungnya, dan sholat merupakan cerminan syariat Islam sebagai tiang penyangganya. Ra'su amri islamu wa amudu sholat, rawahu Tirmizi. Inti pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616. Bapak, Ibu, teman-teman, dan pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa sholat adalah tiang agama? Bagaimana bisa jika umat muslim tidak melaksanakan sholat maka syariat Islam bisa roboh? As-sholatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqammati, wa man hadamaha faqad hadamatin. Rawahu Baihaqi. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam keseharian kita sering melihat bangunan yang tinggi dan besar, tentunya dengan tiang penyangga yang kuat dan kokoh. Begitu juga bangunan yang kita sebut agama Islam ini. Apabila seorang muslim mendirikan sholat 5 waktu, apalagi secara berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, teman-teman, dan pemirsa yang dirahmati Allah, sholat adalah sarana komunikasi umat muslim dengan Allah sebagai Sang Khalik. Bayangkan, jika umat muslim berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara baik dan rutin 5 waktu, maka akan terjadi hubungan yang harmonis antara keduanya. Umat muslim akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegahnya untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Ia juga akan selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melihatnya. Yang kedua, dengan tertib mendirikan sholat 5 waktu, seorang muslim dididik menjadi pribadi yang disiplin, menghargai waktu, dan memanfaatkan waktu dengan baik. Takbiratul ihram mendidik karakter seorang muslim untuk tidak sombong, angkuh, dan takabur. Tumakninah mengajarkan umat muslim untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa.
Rukuk dan sujud merupakan simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam mendoakan keselamatan orang lain, apalagi sesama muslim. Sungguh tidak patut jika seorang muslim mengucapkan salam tetapi masih berkarakter negatif, menyimpan rasa iri, benci, dan dendam, apalagi sampai ingin menyakiti hati saudaranya. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, dan pemirsa sekalian, coba bayangkan jika umat muslim mendirikan sholat dengan kualitas yang baik dan benar, akan terlihat seperti apa wajah agama Islam ini? Tentu Islam menjadi bangunan rumah untuk semua manusia, menjadi tempat berlindung dari hingar-bingar dunia, menjadi tempat yang sejuk dan nyaman untuk hidup, tumbuh, dan berkembang setiap umatnya. Islam dengan tiang-tiang penyangga berupa umat muslim yang sering mendirikan sholat, tiang-tiang penyangga yang kokoh karena karakter umatnya yang bercahaya tapi tidak menyilaukan. Maka, wahai teman-temanku yang santun, benarlah jika sholat adalah tiang agama Islam. Benarlah jika seorang muslim mendirikan sholat, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya. Untuk itu, sholatlah, perbaikilah kualitas sholatmu. Mulailah dari diri sendiri, tularkan kepada orang-orang lain di sekitarmu. Niscaya Islam akan semakin kokoh dan tidak akan roboh. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.